Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan harian Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulaikan sepanjang hari ini, kami rindu ingin merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus dan benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah dari Taurat ke kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih, keterikatan seseorang pada hukum Taurat yang digambarkan Paulus sebagai hukum perkawinan merupakan keterikatan seumur hidup. Selama kedua belah pihak masih hidup, maka keterikatan itu tetap berlaku. Hanya kematian salah satu pihak yang dapat membebaskan pihak lainnya dari ikatan hukuman itu. Kita tidak lagi hidup di bawah kewajiban untuk memelihara hukum Taurat, karena persekutuan kita dengan Kristus. Jika kita menempatkan diri kita di bawah Taurat, berarti kita masih hidup di bawah kuasa Taurat dan bukan berdasarkan kasih karunia. Paulus merasa perlu
menjelaskan hubungan orang percaya dengan Taurat ini karena umat cenderung melihat ketaatan pada hukum sebagai tolak ukur kesalehan. Maka Paulus telah menjelaskan sebelumnya bahwa Taurat tidak memiliki kontribusi apa-apa dalam pembenaran orang percaya. Kematian Kristus di kayu salib membebaskan orang percaya dari ikatan hukum Taurat. Meski demikian, perlu dipahami bahwa penebusan yang Kristus lakukan bukan bertujuan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Contoh keteladanan Kristus semasa pelayanannya menunjukkan cara-cara yang benar dalam menerapkan hukum itu, yakni bukan dijalankan secara legalistis. Hukum Taurat itu baik tetapi mempunyai keterbatasan. Taurat memang menjelaskan apa yang benar dan mana yang tidak benar. Namun, Taurat tidak berkuasa membenarkan atau menyucikan orang. Padahal bagi manusia berdosa, apa yang dilarang justru menarik minat untuk dicoba. Ini yang membuat Paulus berkata, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Lalu, jika orang percaya tidak berada di bawah pengaruh Taurat, bagaimanakah hubungan kita dengan Taurat? Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, maka hukum tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak harus lagi hidup sesuai dengan Taurat, melainkan berdasarkan kasih karunia Allah dan dengan pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami hidup sesuai dengan kasih karunia Tuhan dan bagaimana kami bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mati bagi kami untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan menyadari bahwa kami ini hidup bukan karena Taurat, melainkan karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa membenarkan diri kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.